Berubah nih. Hah? Enggak, tadi waktu ajengan itu, apa? Ajengan Scooby-Doo tadi. Suaranya bagus, kok kira Anda jelek. Tadi baca sawat enak. Hah? Ini udah enak lagi. Jelek ini, jelek. Coba suara jangan seperti suara gedung. Suara jelek ini. Kayak Donald Bebek, mau ngapain Donald Bebek ini? Kayak, lu mau ngapain, jangan maju dulu, belum disuruh. Suara. Suara, jangan seperti suara ini nggak enak. Coba Ranjen, pasang kuping deh. Ngakuping. Sing saya, enak atau tidak? Mana nggak enak ini? Nggak bersih. Ya, mendingan dikit. Ya, kalau sudah, ini bagus ini sudah. Volume naikin sedikit. Volumenya naikin sedikit. Ini sudah bagus. Jangan dirubah. Hanya volume saja ditingkatkan. Dari 5 ke 5,5. Iya. Ya, bagus. Aranjir ngakuping tuh? Ngakuping congel. Congel. Ya, jangan congek ngartos tuh. Congek Sunda naon congek? Sami. Oh, congek Sami Sunda. Pantes pada liar. Iya, ajengan resek, iya jangan ya. Simkuring suruh ajengan ceramah dulu, simkuring istirahat. Enggak usah tidur pala keliangan. Itu, masa dia enggak usah tidur. Maksudnya tunggu, jangan selesaikan ceramah sebelum simkuring ada di panggung. Simkuring naik, ya ajengan biar berhenti tenang-tenang. Ini baru simkuring habis wudu baru keluar sudah selesai. Kira-kira ayah 20 menit tuh. Dia genit amat lu. Tadi itu syair naon tuh, nazom Sunda naon teh. Sing hadit teh kalian sing hadit ini lir ngiler. Aya tuh wengi iya hanet. Sareng awewe diempet-empet. Tuh. Nya si awewe leungit. Urang mah hileup. Teu bisa sare, endut. Ajangan kau sudah bikin syair luar biasa. Luar biasa syair teu kapake. Ya jangan di mana ya? Hah? Di Papua meureun ya? Kalau Anda jadi ajengan, jadi ustadz, ingin awet muda, biasakan ketemu anak di majelis ilmu. Kalau Anda susah pikiran dalam urusan dunia, cepat hadir di majelis ilmu. Kalau Anda hadapi permasalahan apapun bentuknya, sulit untuk ada jalan keluarnya, berapatlah ke majelis ilmu. Di situ ada jawaban dari apa yang Anda rasakan dalam kegelisahan dalam kehidupan. Apapun permasalahan, ada di majelis ilmu. Kalau itu tidak terselesaikan, tidak ada Allah Ta'ala. Kan dunia dan seisinya termasuk orang kan makhluk Allah Ta'ala. Ciptaan Gusti Allah Ta'ala. Sehingga aneka permasalahan kembali kepada Sang Pencipta. Itu atasnya. Jadi kalau Aranjan ingin dapati sesuatu yang menjadi bertambah baik dalam kehidupan, jangan tinggalkan majelis ilmu agama. Yang dibutuhkan majelis ilmu agama model bagaimana? Sifatnya apa dalam pengajarannya? Itu yang wajib diketahui. Kalau semasa majelis ilmu, majelis taklim, majelis ini, setan iblis paling pandai membuat pengelabuan dalam atas nama agama. Setan iblis paling jago membuat pengelabuan atas nama agama. Sehingga kalau tidak ada ciri-ciri yang menjadikan orang kembali sadar untuk meraih keberuntungan hidup dalam agama, orang tetap ada di perempat jalan, ada di persimpangan jalan. Sehingga nggak mengerti yang mana agama sebenarnya. Agama katanya rahmatan lil alamin. Artinya agama adalah menimbulkan sisi kemanusiaan sehingga kami yang lemah tak lagi jadi korban atas permainan dunia. Katanya agama rahmatan lil alamin. Sehingga kami yang merasa tersisihkan dalam kehidupan terpenuhi. Artinya
dapat perhatian dari orang-orang di lingkungan kami yang menjalankan agama. Nyatanya agama yang kami jalani dan kami saksikan tidak memberikan sifat kemanusiaan dalam pelaksanaannya. Apalah arti sebuah agama Islam kalau itu bukan berbentuk rahmat lil alamin. Sehingga kami yang orang awam harus berbuat apa? Seburuk-buruk kami ini agama kami. Sejelek-jelek kami tetap Islam adalah agama kami. Tapi bagaimana menjadikan kami jauh lebih baik dari waktu ke waktu? Dibutuhkan seorang guru, dibutuhkan seorang teladan dalam menuntun apa yang menjadi kewajiban orang sebatas kemampuan itu dan bercermin kepada orang-orang yang memiliki teladan dalam ilmu. Banyak orang berilmu tapi tidak memiliki sifat keteladanan dalam pelaksanaan ajaran. Sehingga kita yang sebagai pemuda remaja ingin kembali, tapi toh nggak ada jalan untuk kembali. Mengingat apa yang jadi harapan kami sebagai orang-orang lemah dalam agama, seharusnya Anda yang dianggap mengerti, sentuh kami dengan cara Anda. Bukan kami dibiarkan hanya sebatas acara-acara keagamaan, lalu bubar itu acara, bubar pula kami punya harapan. Kami nggak menghendaki agama seperti itu. Ini muka beduk semua yang ada. Habib. Terhormat Habib. Tapi bawa cara yang terhormat pula. Habib. Bagus, alhamdulillah. Ketika ada Habib itu petaka akan berkurang dari waktu ke waktu. Bisa dimengerti. Yang jadi permasalahan Habib yang model bagaimana? Bab agama punya Allah Ta'ala, bukan punya Habib. Bisa dimengerti. Alangkah indahnya dia yang dapat keturunan Habib, bawa lambang Rasulullah SAW dalam ajaran. Di situ bermula kemanusiaan. Di situ mulai daya tarik Anda dapatkan. Kalau ilmu yang Anda pelajari ikhlas semata karena Allah untuk membenahi saudara seagama. Sehingga semua bisa menikmati kehidupan dalam sebuah ajaran Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة الأرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على من من الجميع ثم الفاتحة على من من الجميع ثم الفاتحة على من من الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة به. Panitia penyelenggara Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, plus para simpatisan maupun donatur yang menyampaikan bantuannya dalam pengajian rutin 4 bulanan dan segala warga masyarakat Argapura. Ya nak? Argapura ini warga Argapura. Oh, warga Argalingga kecamatan. Oh, warga Argalingga kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi ke barat NKRO. Negara Kesatuan Rumah Obat. Tahu rumah obat? Tahu rumah obat narkoba maksudnya? Paling banyak negara di dunia itu negara Indonesia. Ya Rob, apa yang mereka niatkan warga di lingkungan, pemuda remaja, kaum bapak, kaum ibu yang membantu acara ini sehingga berjalan sebagaimana diharapkan, ya kiranya berikan hajat mereka dan kepada mereka untuk mereka sehingga mereka dapat menikmati ajaran agamamu sebagaimana harapan para guru dan sebagaimana panitia penyelenggara yang melaksanakan acara ini. Khasatan ثم فلما به كل من يشاركنا في هذه خيرات الدنيا والآخرة عامة ثم فلما به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا فنائها الفاتحة على ذنية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شاء الله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Alhamdulillah malam malam Kamis keempat, tepatnya tanggal 27 Februari 2019 kata orang bertepatan dengan 22 Jumadal Akhirah 1440 Hijriah. Alhamdulillah masyaallah billahi rahman. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad yang kami hormati Bapak Haji Subeki Nawawi yang kami hormati Mabruri. Bukan ini Mabruri. Jangan suka ngejawab belum disuruh. Ajangan dari Sulawesi. Tapi aslinya Tenarimbang. Cipatan. Ustaz Ahad Fakhruddin MSI SPD TKI. Tahu TKI Taman Kerajaan Indonesia. Kan dia tinggalnya daerah taman. Itu di bawah rumahnya tuh kolam ikan. Sononya empang. Wah ilah tuh ikan luar biasa. Ikan ada panoannya. Anda datang ke rumah dia tuh sudah minta ikan mujair. Iya, mujairnya. Iya, mujair naon namanya. Ente yang jawab, ente yang ngasih ikan. Nyari durian kagak ada, nyari pepaya enggak ada, yang ada ikan. Ikan mana tak awesnya? Kan sanes. Mujair gipnya, mujair gip. Mujairnya udah serem pakai gip lagi. Yang saya hormati, ya jangan Mabruri yang hari ini kurang sehat. Orang kurang sehat karena beberapa hal. Satu, kurang sehat karena lelah, letih. Baik itu bekerja berlebihan dari ukuran. Atau karena kebiasaan tak dilaksanakan seperti makan, tak beraturan. Biasa makan jam 7, jam 11, jam 5. Bulan jam 7 gak makan, jam 11 gak makan, bahkan jam 7. Sehingga angin lebih masuk lebih dulu, menjadikan dia terasa badannya gak enak. Itu karena kebiasaan yang diabaikan. Orang kurang sehat karena hal-hal yang menjadi harapan dia dalam pemikiran keseharian tak tertuntaskan yang dihadapinya. Orang kurang sehat ada banyak hal, di antaranya bisa istri, bisa anak dalam keluarga tak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam penataan rumah tangganya. Orang kurang sehat bisa jadi karena memikirkan permasalahan di luar rumah tangganya yang atau dia bekerja atau berusaha atau berniaga atau berdagang yang menjadi harapan dia satu-satunya nyatanya jebol tak tercapai yang diinginkan. Menjadikan pikiran itu berubah menjadikan fisik lemah karena beberapa hal yang menyebabkan orang tadi. Jadilah dia kurang sehat. Ajangan Mabruri, selama dia sama saya, dia nampak sehat. Jadi ketika jarang ketemu, kurang sehat dia. Kalau kita lihat orang yang biasa kita temui, selalu sehat. Kemudian satu masa terdengar dia kurang sehat. Yang kita biasa berjumpa dengannya, bertanya-tanya, kenapa ini kurang sehat, ada apa? Dia bertanya,
Oh, barangkali ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan dilanggar. Atau terjadi atas dirinya, tapi dia tidak bicara. Pahamin dulu di bahasa nih, ini pendahuluan ilmu. Ini omongan pendahuluan ini. Ingat, kata kuncinya kurang sehat. Kurang sehat. Asalnya sehat, tapi terjadi kurang sehat. Apunten, hari lagi semasa jamaah itu kenal saya puluhan tahun, Allahumma tidak ada kata buat saya kurang sehat. Tidak ada. Allah pelihara saya bukan kurang sehat. Lagi nggak enak badan. Nggak enak badan beda. Tenggorokan kurang nggak enak badan. Nggak enak kena penyakit. Kencering kurang itu enak badan. Nyair kurang pendapatan itu nggak enak badan. Sanes kurang sehat. Kalau kurang sehat beda dengan nggak enak badan. Kalau aja nggak beli dia kurang sehat bukan nggak enak badan. Kebanyakan keinginan. Kebanyakan keinginan, tapi kemampuan tak ada. Kalau ini sama nih. Kebanyakan keinginan, kemampuan kelewatan. Tolong paham itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita sebagai pengikut ajaran Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu agama? Hikmah ilahiyah yang bisa diambil dari perintah Allah Ta'ala melalui wahyunya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW agar Anda dalam menjalani kehidupan dari mulai 7 tahun, 15 tahun diwajibkan. Siapa yang ngomong? Hah? Oh, ya, maaf, jangan bicara dulu. Anda keganggu. Agar Anda umur dari 7 tahun, 15 tahun yang batuk nyingkir jangan ada di depan ya. Yang batuk-batuk, dehem-dehem jangan ada di depan ya. Kenapa? Ketika ilmu datang. Wallahu Akbar. Maaf, bahasa saya bahasa ilmu. Tidak bisa disamakan oleh sembarang manusia. Bahasa saya bahasa ilmu. Nggak bisa dicerna oleh orang asal menerima. Jadi konsentrasi penuh. Ingat bahasa aku bahasa ilmu. Nggak bisa sembarang orang menerima. Sehingga ketika ada hal-hal yang mengganggu, mohon maaf, menyingkir dahulu. Beribu manusia berharap pandangan ilmu. Ini bahasa beda dengan umumnya. Ilmu yang Anda biasa dengar dimanapun Anda berada, beda. Ini saya selalu kok bicara tuh memakai pendahuluan. Blang, 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 blang. Ini sifat ilmu berjalan. Untuk masuk pada tujuan dan sasaran dalam pembicaraan. Kita bicara agama kita sendiri. Islam adalah rahmatan lil alamin. Semua ajarnya memberikan sentuhan kemanusiaan. Kita sama-sama manusia punya rasa dan perasaan untuk bisa menimbang rasa orang lain. Sehingga ilmu ini yang membentuk kemanusiaan harus juga diterima oleh orang yang memiliki jiwa kemanusiaan. Untuk mendapatkan kita sebagai manusia memiliki sifat kemanusiaan hanya melalui ajaran Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Tidak ajaran apapun juga. Bukan ajaran A sampai Z. Tapi ajaran Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Sehingga untuk menumbuh kembangkan sifat kemanusiaan dibutuhkan orang-orang teladan dalam penyampaian. Tiada kata teladan melainkan dengan ilmu. Tiada ilmu dianggap teladan melainkan dengan pengamalan. Pengamalan tidak dianggap orang itu teladan dalam membawakan ilmu dalam ajaran sebelum ada ketulusan dalam suatu pelaksanaan. Tidak dikatakan orang ini tulus dalam suatu pelaksanaan, melainkan dia sudah Allah berikan jalan bagaimana membangunkan ruh kemanusiaan melalui ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga yang batuk-batuk, dehem-dehem, mohon menyingkir lebih dahulu. Tidak dilarang batuk, tidak dilarang dehem, tapi menyingkir jangan sampai mengganggu. Kalau mau batuk, nih orang tua ada batuk. Kan batuknya nggak kayak perasaan. Ya, sebab batuk dehem, ada batuk benar, ada batuk dehem disengajakan. Ini yang mengganggu kemanusiaan. Bahasa anak Allahumma bahasa ilmu. Nggak pernah tahu mau bicara apa di hadapan saudara seagama. Tapi berharap kepada Allah Ta'ala melalui Fatihah agar apa yang saya sampaikan dengan materi yang sudah dipersiapkan, Allah Ta'ala yang membukakan hati pikiran kalian dengan bahasa yang Anda sampaikan. Tidak berharap lain. Sehingga
orang tua, laki, perempuan, pemuda, remaja yang selama ini kurang beroleh perhatian dalam agama melalui penyampaian bahasa dalam ilmu yang Anda jelaskan, kiranya terbuka hati mereka untuk kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang menghidupkan Anda dalam kehidupan sehingga Anda tak ternistakan dalam kehidupan dimanapun Anda berada. Itulah ajaran kanjeng Rasul. Itulah makna rahmatan lil alamin, membenahi semua keadaan manusia sebagai saudara seagama. Kalau kita membaik dalam keadaan, membaiklah semua lingkungan. Ya ngerti enggak ya? Lah timun ngerti. Mun naik tanda gua gaplok naik. Mun. Lihat nih, ini asal-asalnya putih telur ini anak nih. Naik. Sebelah situ tuh. Duduk situ, jam tangan, jangan, jam tangan dulu. Halo, jam tangan tuh, mayor infanteri. Udah duduk situ. Dah dulu. Salam hormat. Ya. Mun kemarin masih apa, Mun? Sama siapa, Mun? Ustadz, aku dari tadi. Sama siapa? Ya, sama siapa? Masa sama mobil? Ya, kembali tuh, ya bahasa anak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kenapa Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah ya dengan wahyunya untuk kita belajar ilmu syariat agama. Arti ilmu syariat agama, ilmu-ilmu yang wajib dilaksanakan, diketahui oleh kita, manusia yang sempurna akal. Karena pelaksanaan kewajiban ini hanya kepada manusia yang berakal. Allah Ta'ala sempurnakan kita dalam penciptaannya. Diberi kemuliaan Allah Ta'ala karena kesempurnaan ciptaannya melalui wahyu Rasulullah SAW dalam ajaran agama. Dari umur 7 tahun, 15 tahun tuh diajarin pelan-pelan. Sampai dewasa. Dia tahu kewajibannya dalam agama Islam apa dan bagaimana. Dia tahu tuh. Karena enggak setiap kita ini hidup di lingkungan masing-masing. Dari keluarga yang ngerti agama. Atau keluarga ngerti agama. Lingkungan kita ngerti agama. Tapi tidak memberikan perhatian kepada kita dalam menjalankan agama. Sehingga dasar-dasar agama yang pernah kita dapati dari 7 tahun sampai 20 atau 25 tahun. Setelah berumah tangga barangkali dan atau belum. Pembauran berjalan ke sana kemari. Yang asalnya orang Argalingga pindah ke Sukabumi. Yang asalnya orang Jakarta pindah ke daerah Sunda. Yang asalnya dalam keluarga yang mengerti agama karena tekanan kehidupan. Karena kebutuhan yang dia jalani untuk berdagang dan bekerja serta lainnya. Untuk menegakkan hidup dia dalam keseharian. Agama yang dia ketahui dari 7 tahun sampai 20 atau 25 tahun terabaikan. Ngerti enggak? Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Asalnya kita dari orang-orang baik yang beragama. Tapi karena di lingkungan kita ini jarang guru-guru yang peduli kepada kelemahan kita dalam agama. Guru sibuk dengan urusan dirinya. Kita pun yang asalnya dari keluarga beragama. Setelah guru itu nggak memberikan kepedulian dalam agama. Apa yang kita pernah dapati dan diajarkan oleh guru-guru di lingkungan kita masing-masing terabaikan, terlupakan setelah kita beranjak dewasa. Lalu berjalanlah kita dengan cara kita dalam hidup. Yang dagang, yang kerja, yang ngocot, yang macam-macam. Lupain apa yang jadi kewajiban dia nih. Yang jadi guru di lingkungan kita nggak peduli. Ngurusin rumah tangganya, ngurusin kehidupannya, tapi melupakan kewajiban bagaimana berhadapan dengan lingkungan yang dibutuhkan oleh lingkungan. Bimbingan dia sebagai orang yang dianggap guru agama, sedikit mengerti ilmu. Mereka lupa nih kewajiban. Yang satu, karena tekanan hidup. Karena hidup semakin keras, menjadikan tekanan hidup itu membuat dia nggak begitu peduli kepada agama. Nah, keadaan yang semacam ini menjadikan pemuda remaja dan seatasnya ini nggak begitu tertata pengertian agamanya. Bagaimana ini? Oh, kan umumnya pemuda remaja kan punya emak bapak orang Islam, masih bisa ngerti diajak bicara. Tapi ketika dibiarkan keadaan itu, nanti orang lain yang ngambil mereka. Menjadikan
Tuh, saudara seagama jadi alat untuk memusuhi dakwah agama itu sendiri. Sifat memusuhi dakwah agama bukan menyerang agama, bukan. Membuat letupan-letupan kebencian, permusuhan dengan ajaran agama. Di antaranya adu domba sesama agama. Di antaranya lagi adu domba sesama guru. Di antaranya lagi dimasukkan paham-paham yang merusak apa yang pernah orang-orang tua kita jalani di sebuah kota atau di sebuah desa atau di sebuah kecamatan. Rusak nih agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat keuntungan orang yang belajar agama. Ya anda kan alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Alhamdulillah saya yakin dari lantai 2 saya lihat orang banyak amat lagi perempuan. Ini perempuan banyak amat dari mana nih? Masih perawan apa janda? Nih numpang tanya nih. Kalau perawan jangan pulang ya. Ini masih banyak nih. Dudak-dudak nggak kepake nih. Ini dari mana nih? Jangan ini dari mana nih? Ya perempuan banyak amat dari mana nih? Orang sini bukan? Ada orang sini. Oh. Seerti luar. Jadi seerti luar banyak dari luar. Oh, di luar Argalinga. Tapi masih Argalinga, masih satu kecamatan. Masih gitu ya. Itu anjen nggak kepengen nih awewek belakang ini. Biasa lah. Senyumnya kayak senyum suju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tolong ya. Apa yang kita sedang alami, apa yang kita sedang alami, dan apa yang pernah kita dapatkan dari guru-guru di lingkungan kita masing-masing dalam agama, Allahumma tak pernah harus dihilangkan oleh kita. Ini manfaat ilmu agama, manfaat didikan agama, manfaat pelajaran agama, manfaat nasihat agama, Allahumma yang ada di hati dan pikiran kita, meskipun belum terlaksana, setelah kita hidup, jangan kau pudarkan, jangan kau hilangkan apa yang pernah kau dapatkan dari orang tua kamu dalam pendidikan agama dan dari guru-guru pada masa kamu berada saat itu, baik itu usia remaja maupun usia dewasa. Jangan dihilangkan tuh pelajaran agama. Kemanfaatannya, bismillahirrahmanirrahim. Hukiya annahu kana fi bani Israil syabun. Ringkas. Pada suatu zaman ada diriwayatkan seorang pemuda dari kelompok Bani Israel. Israel tahu Israel? Israel, Bani Israel dulu sekarang sama. Tuh, orang Israel dulu sama orang Israel sekarang sama. Malah orang Israel paling banyak nabi dikirim sama penduduk Israel. Tuh, sama Israel. Israel sama Arab misanan itu. Israel sama Arab misanan. Sama Habib Mamang. Gitu. Israel tuh. Kau lihat sejarah Israel itu Arab sebetulnya. Bani Israel. Coba kalau kita bisa baca Quran atau dengar di kaset ada Quran yang di setel di masjid atau di musola. Ada gak? Ya Bani Israel. Ada gak? Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Tuh. Ada gak? Ada. Hai Bani Israel. Israel yang sekarang. Jadi Israel yang dulu sama Israel yang sekarang sama. Tuh. Tuh Israel tercipta dengan kecerdasannya. Tapi orang yang paling amat melanggar dalam perjanjian. Itu Israel tuh. Orang-orang cerdas di Israel. Makanya mau coba cari kawin orang Israel. Ya, jadi punya anak orang Sunda. Diriwayatkan bahwa suatu hari ya pada zaman dari kelompok Bani Israel ada seorang pemuda. Kayak kita nih muda-muda nih Tegado Artos. Pemuda ini atau Allah isrina sana diibadah kepada Allah Ta'ala selama 20 tahun. Ingat ya bahasa pendahuluan anak tuh. Ya. Kita alhamdulillah senakal-nakal orang masih punya agama. Senakal-nakal orang masih menghargai majelis ilmu agama. Senakal-nakal orang masih ada sifat respek, hormat ya pada guru-guru agama di lingkungan kita masing-masing. Senakal-nakal orang, sebejat-bejat orang masih alhamdulillah ya Allah masih banyak. Orang nggak mengganggu pelajaran agama yang berjalan di masjid atau di musola. Orang masih tetap respek, hormat kepada guru-guru yang membimbing masyarakat. Meskipun orang tidak terlibat dalam ajaran agama, tapi tetap di hati orang mengakui aku masih punya Tuhan Allah Ta'ala. Meskipun sementara ini aku belum bisa melaksanakan kewajiban. Lihat tuh. Didikan orang tua kita zaman bahala. Didikan guru-guru zaman dahulu. Menghasilkan kita yang sekarang. Bagaimana kita orang sekarang yang dianggap mengerti sedikit ilmu.
Harus lebih tangkas, lebih tajam, lebih banyak berbuat buat saudara yang sekarang. Sehingga melahirkan anak-anak di masa datang. Dilihatkan, ya, ada seorang pemuda yang hidup pada zaman Bani Israel. Atau Allah Asyina sana, dia ibadah kepada Allah selama 20 tahun. Kayak orang Alhamdulillah. Peng. Ya, rupa-rupanya namanya orang belajar agama, ibadah, kerja, dan dandan. Pindah kerja, pindah tempat usaha dan dandan. Tuh, terpengaruh oleh tempat di mana dia berada. Kayak Anjen kerja di Jakarta. Pulang hanya 6 bulan sekali. Ini selama 6 bulan Anjen bergaul di tempat di Jakarta yang nggak ada agama di tempat kita bekerja. Nggak ada agama yang nampak di mana kita berusaha atau berdagang. Mau nggak mau kita terpengaruh oleh lingkungan yang nggak kenal ibadah, nggak kenal sholat, nggak kenal maghrib, nggak kenal isya, nggak kenal sesuatu. Beliau dari kampung orang yang beribadah, orang yang menghargai agama. Tapi ketika pindah ke tempat lain, lingkungan nggak menjadikan kita sadar kembali kepada agama. Ini dialami oleh seorang pemuda pada zaman Bani Israel. Dia ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala selama 20 tahun. Summa asahu. Istrina sana. Udah 20 tahun rupanya bosan. Bosan Sunda naon bosan? Bosan sami. Oh, 20 tahun ibadah, bosan. Wah, ada sendal jepit. Woi, ada sepatu perempuan cakep nih. Wah, dia colong. Dia sembahyang rupanya selama taat kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah, datang setan menggoda. Tuh, 20 tahun ibadah ditinggalkan. Cuma asahu. Ditinggalkan tuh. Dia nggak lagi mengerjakan kewajiban dia dalam agama. Isyrina sana. Selama 20 tahun pula. 20 tahun dia ibadah. Dia nggak ibadah lagi 20 tahun. Karena dagang. Ya jual kasur. Jual hordeng. Kata orang ini. Tadi nyindir pegang maman juga. Jadi dia ibadah 20 tahun. Dia tinggalkan ibadah selama 20 tahun. Kayak orang hidup dia begini, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita kan ibadah, tapi kan belentang-belentong nggak belentang-belentong. Ada yang keterusan belentang-belentong, ada yang sambil ibadah belentang-belentong. Orang begitu, lurus banget enggak ya, kecuali ajangan beda, ajangan ini kan beda, lurus, kecuali ya perempuan belok. Ya gitu ya. Pak Rudin senyum. Pak Guru girang. Oh Pak Guru sih emang demen. 20 tahun ibadah, 20 tahun oleng. Sunda naon sih? Agak nakal gitu, meninggalkan kewajiban naon Sunda deh. 20 tahun taat ke Gusti Allah Ta'ala, 20 tahun liar. Hah? Nyeleweng. Oh, susah amat. Nyeleweng, gitunya. Tuh, nyonya menir. 20 tahun taat kepada Gusti Allah. 20 tahun nyeleweng. Tuh, nyeleweng. Nyek menir. Nyek Roro Kidul. 20 tahun taat kepada Gusti Allah Ta'ala karena perubahan kehidupan, karena tekanan kehidupan, dia pindah tempat ke sana kemari, menjadikan dia lupa Gusti Allah Ta'ala selama 20 tahun. Waidah. Tsumma nazara yawman fil mir'at. Suatu masa namanya orang hidup. Ada kalanya tersentuh hati pikiran dia. Dulu aku ibadah, kok sekarang jadi seperti ini? Dulu ayah ibuku suka mengajarkan kepada aku, kamu ngaji nak kamu belajar alibata nak, kamu datang ke ustaz sana nak, biar belajar Quran. Ibu sudah nggak mampu ngajar kamu, bapak sudah tua, kamu ngaji sama ustaz sana ya. Itu kamu ikut pesantren ya, bapak masih ada biaya. Dulu seperti itu. Dapat tuh anak itu pelajaran. Sehingga menghasilkan dia bisa ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala selama 20 tahun ketika dia hidup dalam usia muda. Tapi 20 tahun lagi, dia nggak lagi ingat kepada Gusti Allah Ta'ala. Dia lupa tanaman agama dari orang tuanya dan dari guru-guru ya, pada zaman dia usia remaja dan usia muda. Dia lupa tanaman agama dari guru-gurunya. Suatu hari dia bercermin. Bercermin sudah naon? Genten. Bercermin sudah nih. Genten. Genten.
Gen. Ngen. Iya ngaca ngen. Iya ngaca naon? Sunda. Gen. Ngen. Susah amat nih. Jadi bukan anak kuping anak yang budak, giginya jelek. Endong. Terserah deh berkacanya gitu nya ngomongnya. Tuh, suatu masa ini anak sudah 20 tahun ibadah, 20 tahun lupa ngaca dia. Teman nazar fil mir'at, dia ngaca. Para asyaib ghaliba. Dia lihat dengan cermin yang ada, rupanya dia sudah udah ada tubuh uban. Rambut di kepala udah sampai merata 90% uban semua. Dia ngaca. Kok gue masih muda ya? Kata orang Argalin enggak. Udah ubanan, masih berasa muda aja. Bacok yang begitu. Pada suatu hari dia ngaca, dia bercermin. Dia lihat wajahnya. Dilihat keadaan badannya. Tiba-tiba lihat ya, di kepalanya itu sudah 90% tumbuh uban. Wah. Fagala seraya dia berkata dalam cermin yang dihadapinya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, biar bangsa di Israel, biar anak Israel, tetap mereka ibadah sama Allah Ta'ala. Beda dengan Israel sekarang. Israel dulu ibadahnya sama Allah Ta'ala. Sekarang kagak. Ya, ibadahnya sama batu, beda. Dulu tetap dengan masing-masing nabinya, ya, dengan rasulnya pada zamannya, ya, ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Hanya beda ibadah wajar, tapi semua sesembahan hanya kepada Allah Ta'ala. Ketika dalam keadaan kesadaran yang datang dan bercermin di kaca yang dilihatnya, lalu dia berkata kepada Tuhannya, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, abadatuka isyina sanah, aku beribadah kepada engkau selama 20 tahun. Kata si orang yang tadi muda, 20 tahun kemudian, kan tentu kan usianya dari 20 tahun dia ibadah, dengan 20 tahun dia tidak ibadah, berarti udah 40 tahun. Belum tambah dia masa anak-anak sampai masa remaja, berarti di atas 60 tahun. Dia lihat ubannya sudah menyelimuti rambutnya keseluruhannya, kepalanya. Ya Rabbi, abadtuka isyina sanah, wahai Tuhanku, aku lama menyembahmu selama 20 tahun. Wasaituka mislaha. Sebaliknya, aku juga melanggar, meninggalkan kamu ya selama 20 tahun pula. Aku ibadah kepada engkau 20 tahun, ya Allah. Dan aku tinggalkan engkau pula selama 20 tahun. Kata si pemuda Yahudi ini, yang dia bercermin, sudah melihat seluruh rambut di kepalanya telah beruban kepada umumnya. Minimal 90% sudah beruban. Fa'in raja'tu ilaik. Wahai Tuhanku, kalau aku kembali lagi kepada engkau. Kata orang ini Allahu Akbar. Makanya tadi pendahuluan yang Anda sampaikan, pikirin tuh. Itu nggak gampang tuh. Fa'in raja'tu ilaik. Kalau aku kembali lagi kepada engkau, wahai Tuhanku. Takbaluni, kau terima aku lagi enggak? Kalau memahami ya. Ya Allah, aku 20 tahun nyembah engkau. Seperti orang aranjen. Karena jenak saudara orang seagama, asal muasal dari keluarga baik. Nggak ada Sunda penjahat. Tidak ada Sunda penjahat. Saya punya orang tua asal Sunda. Nenek saya orang Sunda. Nggak ada Sunda jahat, nggak ada. Nggak ada Sunda bejat di agama, nggak ada. Tapi karena tekanan hidup, karena roda kehidupan yang berjalan, menjadikan tuh ajaran-ajaran orang-orang zaman dulu, orang-orang Muslim, kiai zaman dulu di Sunda, menjadikan kita berkurangnya orang berilmu di wilayah kita, berkurang pula kesadaran kita dalam agama. 20 tahun aku tinggalkan engkau, ya Allah. Ibadah 20 tahun pula aku tinggalkan engkau. Kalau aku kembali kepada engkau lagi, apakah engkau masih bisa terima aku, ya Allah? Berkata dia. Iya. Ketika dia bercermin. Setelah dia usianya tua. Pasamnya hati penyagu. Tak terlalu lama, dia dengar suara yang datang tanpa wujud. Jadi dia dengar suara tanpa wujud. Itu namanya hatir. Ada suara tanpa wujud. Seperti kita lagi naik motor dari sini nih. Pulang acara maulid kayak motor sendirian. Muter. Ada ngomong hati-hati kamu ya. Di depan ada razia. Jangan takut. Kan polisinya kita kenal. Ya hati-hati. Kita lagi turun dari sini pulang maulid nih.
Muter, ada yang ngasih tahu. Hati-hati. Ada yang ngasih tahu tapi tanpa sosok. Ada dengar suara, hati-hati kamu ya. Depan ada razia tuh. Jangan takut. Kenapa? Yang jaga di acara ini kan polsek di sini juga, polsek Algaringa. Kita udah kenal. Kenapa mesti takut? Malam Pak. Emang malam. Dari mana Dek? Acara maulid Pak tuh sama Pak Kuwu tuh. Sama Pak itu dari dan dari Koramil, dari polsek anggota juga ada di sana. Acara apa? Pengajian bulanan Pak, 4.000 bulan sekali. Habis sekali dari mana? Dari sana Pak, dari Suriah. Suriah. Kamu bawa SIM? Ya Pak. Saya dari sini ke situ aja, ngapain bawa SIM sih Pak? Ya, ini kan lingkungan saya. Bapak kantornya kan jalan raya. Ini situ rumah saya. Saya lupa ya. Udah kamu bawa SIM. Nggak bawa Pak. Gitu. Helm? Ya nggak pakai helm Pak. Habis ya saya pakai biji putih, tapi pakai celana dalam. Ya pakai Pak. Lanjut. Ketika itu ada yang didengar suara setelah dia mengeluh ya akan dirinya, ya Allah, aku sudah tambah usia, rambut sudah memutih demikian banyak. Wahai Tuanku, seandai kata aku kembali lagi kepada Engkau seperti dulunya, apakah Kau akan bisa terima aku ya Allah? Wah, ini bahasa luar biasa. Fasami'aha tiba-tiba nggak terlalu lama dibicara, dia dengar ada suara tanpa sosok. Kalau kita jalan sendirian ada orang ngomong, nggak ada orang, kita berani nggak? Nak dari mana kamu ya? Tapi kalau ada suara, nggak ada bentuk yang bicara perempuan, jawab. Hai kamu. Pulang aja sama Habib Alwi ya. Woi, suara perempuan. Meskipun di balik punan, jawab. Iya. Kenapa? Ada cewek nganggur. Ayo, ajengan dua-duanya senyum. Anda pikir yang nama ajengan nggak demen awewe? Walah, serakah.